warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Amin Rais, akan menjelaskan strategi pembelajaran berorientasi aktivitas siswa. Pengertian strategi metode dan pendekatan pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah sesuatu kegiatan pembelajaran yang harus dilaksanakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran akan tercapai. Kedua, metode adalah suatu upaya mengaplikasi rencana yang sudah disusun kegiatan nyata agar tujuan yang disusun tercapai secara optimal. Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran. Yang B, jenis-jenis strategi pembelajaran. Dalam strategi exposition, bahan pembelajaran disajikan kepada siswa dalam bentuk jadi dan siswa dituntut oleh menguasai dan dituntut untuk mengelolanya. Strategi pelajaran individual dilakukan oleh secara mandiri. Kecepatan dan keberhasilan pembelajaran siswa sangat ditentukan kemampuan di individu siswa yang bersangkutan. Dan strategi belajar kelompok dilakukan secara beragu. Sekelompok siswa diajar oleh seorang guru atau beberapa orang guru. Pertimbangan pemilihan strategi pembelajaran. Beberapa prinsip-prinsip yang pasti dilakukan oleh pengajar dalam memilih strategi pembelajaran secara tepat atau akurat. Harus dipertimbangkan tersebut mesti berdasarkan pada penempatan. Pertama, tujuan pembelajaran. Kedua, aktivitas pengetahuan awal siswa. Yang ketiga, investigasi bidang atau studi pokok bahasa. Dan terakhir, alokal waktu dan saran pejuang. Dan terakhir, pengalaman dan kewibawaan pengajar. Guru yang baik adalah guru yang berpengalaman. Peribahasa mengatakan pengalaman adalah guru yang baik. Di samping yang berpengalaman, guru harus berwibawa. Kewibawaan merupakan syarat mutlak yang bersifat abstrak bagi guru harus berhadapan dengan mengelola siswa yang berada latar belakang akademik dan sosial guru. Perbuatan merupakan sosok tokoh yang segani, bukan ditakuti oleh anak-anak didik. Kewibawaan ada pada orang tua dewasa, ia tumbuh berkembang mengikuti kedewasaannya. Dan sekian, mohon maaf jika perkataan ada yang salah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nursila dari kelompok 1 akan membahas tentang strategi pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori menurut Wina Sanjaya adalah strategi pembelajaran yang memfokuskan pada penyampaian materi yang verbal dari guru kepada peserta didik agar peserta didik dapat menguasai materi secara optimal. Strategi ini paling banyak digunakan di dalam pembelajaran dan berpusat pada teacher center menggunakan model pembelajaran ceramah atau pidato. Di sini ada 6 langkah di dalam strategi pembelajaran ekspositori. Yang pertama, pendahuluan yang berisi tentang penyampaian tujuan, pemberian motivasi, dan apresiasi. Yang kedua yaitu pemberian materi. Yang ketiga mengkorelasikan antara pengetahuan dan pengalaman peserta didik. Yang keempat, latihan atau pemberian lembar kerja. Yang kelima, kesimpulan, yaitu menyimpulkan pelajaran yang telah dipelajari selama 1 hari. Yang keenam, penutup. Kemudian di sini ada kelemahan dan kelebihan strategi pembelajaran ekspositori, yaitu kelemahannya sulit mengembangkan kemampuan sosialisasi peserta didik. Kemudian gaya komunikasinya satu arah, jadi kesempatan mengontrol kemampuan peserta didik terbatas. Yang ketiga, tidak semua peserta didik dapat menerima materi dengan baik karena kemampuan peserta didik berbeda-beda. Kemudian keunggulannya, strategi ini sangat efektif apabila materi yang dibahas begitu banyak dalam waktu yang singkat. Yang kedua,
Strategi ini bisa digunakan di dalam kelas besar atau yang memiliki jumlah siswa yang banyak. Kemudian ada upaya pemecahan kasus pembelajaran yang pertama. Strategi pembelajaran ekspositori sangat tergantung kepada apa yang dimiliki oleh guru, seperti persiapan yang matang, pengetahuan yang luas, memiliki rasa percaya diri yang baik, dapat memotivasi para peserta didik dalam proses pembelajaran, mempunyai kemampuan dalam bertutur kata, mampu memahami karakteristik para peserta didik, dan memiliki kemampuan dalam mengelola kelas. Yang kedua yaitu pendekatan pengalaman, yaitu suatu pemberian pengalaman kepada peserta didik dalam rangka penanaman nilai-nilai keagamaan baik secara individual maupun kelompok. Yang ketiga, pendekatan emosional, yaitu usaha untuk menggugah perasaan dan emosi peserta didik dalam meyakini permasalahan serta dapat merasakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang keempat, pendekatan pembiasaan, yaitu suatu tingkah laku tertentu yang sifatnya otomatis tanpa direncanakan terlebih dahulu dan berlaku begitu saja tanpa difikirkan lagi. Yang kelima, pendekatan rasional adalah suatu pendekatan menggunakan rasio atau akal dalam memahami dan menerima permasalahan. Keenam, pendekatan fungsional adalah suatu usaha memberikan. Pendekatan fungsional adalah suatu usaha memberikan materi pembelajaran dan menekankan kepada segi kemanfaatan bagi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan tingkat perkembangannya. Demikianlah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa di mana saja berada, dan teristimewa juga ibu dosen kita yang memberikan pengajaran selalu kepada kita, dan juga para dosen-dosen lainnya semuanya, yang semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan termasuk kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kami akan sedikit menguraikan tentang proses belajar mengajar, yaitu melalui metode inquiry. Nah, pembelajaran inquiry ini merupakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki suatu fenomena alam, makhluk hidup, atau juga benda secara sistematis, kritis, analitis, dan logis. Nah, kemudian melalui teori inquiry ini, tujuan utama pembelajaran dari per inquiry, melalui tujuan utama dari pembelajaran melalui metode inquiry, yaitu adalah dalam mengembangkan sikap dan keterampilan peserta didik, sehingga mereka dapat menjadi pemecah masalah yang mandiri. Dan juga pendapat lain mengatakan bahwa tujuan utama dari penerapan dan strategi pembelajaran inquiry adalah mengembangkan kemampuan berpikir. Pentingnya penerapan pembelajaran inquiry yaitu sejak anak usia dini, serta penguasaan guru akan penerapan strategi pembelajaran terhadap peserta didiknya di dalam membentuk perilaku yang baik dan mengkonstruk pemikiran. Atau juga secara ringkasnya, ya, pengertian model pembelajaran inquiry yaitu istilah ini diambil dalam bahasa Inggris yang berarti adalah pertanyaan atau pemeriksaan atau juga penyelidikan. Beberapa pakar pendidikan berpendapat diantaranya yaitu model pembelajaran inquiry adalah suatu model
yang menekankan pengalaman belajar yang mendorong siswa dapat menemukan konsep-konsep dan prinsip-prinsip. Dari metode inquiry ini tentunya ada kelebihannya juga dan juga ada kekurangannya. Di antara kelebihannya yaitu satu, umpamanya pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang menekankan kepada kelebihan daripada pembelajaran inquiry ini yaitu satu di antaranya pembelajaran yang merupakan pembelajaran yang menekankan kepada pengembangan aspek kognitif efektif dan psikomotor secara seimbang, sehingga melalui pembelajaran ini dianggap jauh lebih bermakna. Itu diantara kelebihan daripada metode model inquiry. Yang kedua, pembelajaran ini dapat memberikan ruang kepada siswa atau siswi untuk belajar sesuai dengan gaya mereka masing-masing. Dan yang ketiga, pembelajaran ini pula merupakan strategi yang dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern yang menganggap belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. Begitu diantaranya. Dan yang terakhir ya, daripada kelebihannya adalah keuntungan yang dapat melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Artinya siswa yang memiliki kemampuan belajar bagus ya. Jadi siswa yang memiliki kemampuan belajar bagus tidak akan terhambat oleh siswa yang lemah dalam belajarnya. Itu diantara kelebihan manakala kita menerapkan sistem pembelajaran melalui rumusan inquiry. Adapun kekurangannya ya pasti ada. Di antaranya adalah singkat saja yaitu adanya kesulitan untuk mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. Nah, ini kekurangan daripada metode inquiry itu. Yaitu kekurangannya adalah sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. Kemudian sulit pula dalam merencanakan pembelajaran dalam belajar. Terjadi kesulitan dalam merencanakan pembelajaran dalam belajar. Itu di antara kekurangannya yaitu kesulitan dalam merencanakan pembelajaran ya, karena terbentur dengan kebiasaan siswa dalam belajar. Itu kekurangannya. Dan juga termasuk kekurangan daripada metode inquiry ini yaitu kadang-kadang dalam mengimplementasikannya memerlukan waktu yang panjang, sehingga sering guru mendapatkan kesulitan untuk menyesuaikannya dengan waktu yang telah ditentukan. Jadi terkadang mengimplementasikannya itu memerlukan waktu yang panjang sehingga guru mendapatkan kesulitan untuk menyesuaikan dalam waktu yang telah ditentukan. Dan yang terakhir daripada kekurangan metode inquiry itu ialah selama kriteria keberhasilan belajar, keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan siswa untuk menguasai materi pelajaran, maka strategi ini tampak akan sulit diimplementasikannya. Inilah diantara kekurangan daripada sistem proses belajar mengajar melalui sistem inquiry. Para pemirsa di mana saja berada, para mahasiswa siswi yang saya muliakan, alhamdulillah meskipun situasi sekarang masih dalam keadaan tidak menentu ya, adanya COVID-19, kan tetapi proses belajar mengajar perkuliahan kita alhamdulillah masih terus berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan kita semuanya ini diberikan kesehatan, kesemangatan ya, terutama juga para guru-guru kita semuanya dan termasuk kita semuanya, amin ya robbal alamin. Selanjutnya langkah-langkah model pembelajaran inquiry, yaitu langkah-langkah model pembelajaran inquiry diantaranya adalah merumuskan masalah. Langkah-langkah model pembelajaran inquiry yaitu adalah adanya perumusan masalah. Merumuskan masalah. Yang pertama, merumuskan masalah.
metode pembelajaran akan kita ajarkan kepada siswa, merumuskan masalah. Yang kedua, mengamati atau melakukan observasi. Itu langkah-langkahnya. Mengamati atau melakukan observasi. Dan yang ketiga, menganalisis dan menyajikan hasil dalam tulisan. Ya. Menganalisis dan menyajikan hasil baik dalam tulisan, gambar, laporan, bagan, tabel, dan karya lainnya. Itu bagian daripada langkah-langkah model pembelajaran inquiry. Dan yang keempat, langkahnya adalah mengkomunikasikan atau menyajikan hasil karya pada pembaca. Mengomunikasikan atau menyajikan hasil karya pada pembaca, teman sekelas, guru, audiens, atau yang lainnya. Itu diantara langkah-langkah yang harus kita tempuh dalam pembelajaran melalui metode atau cara inquiry. Nah, mudah-mudahan uraian yang singkat ini ya dapat kita pahami. Nah, mudah-mudahan daripada uraian yang singkat ini dapat kita memahami. Saya kira cukuplah uraian singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminah. Saya dari kelompok 1 dan saya mahasiswi dari STE Al-Hikmah Global Cendekia semester 5. Akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran yang aktif untuk mengembangkan kemampuan pemecahan masalah belajar mandiri. Pembelajaran berbasis masalah memiliki gagasan. Tujuan pembelajaran ini untuk dapat dicapai jika kegiatan pada tugas yang otentik agar siswa memiliki pengalaman yang nantinya akan mereka menghadapi kehidupan profesionalnya. Model pembelajaran yang dirancang agar peserta didik mendapatkan pengetahuan penting yang membuat mereka mahir dalam memecahkan masalah dan memiliki model belajar sendiri serta memiliki kecakapan berpartisipasi dalam tim. Proses pembelajarannya menggunakan pendekatan yang sistematik untuk memecahkan masalah atau menghadapi tantangan yang nanti diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran berbasis masalah merupakan sebuah model pembelajaran yang mengajukan kontekstual sehingga merangsang peserta didik untuk belajar. Penerapan pembelajaran bermasalah itu mempunyai langkah-langkah. 1. Orientasi peserta didik. Yang kedua, pengorganisasian peserta didik. Ketiga, membimbing penyelidikan individu. 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. 5. Menganalisis dalam mengevaluasi proses masalah. Di sini saya akan mengambil contoh tentang masalah dalam pembelajaran SPDP. Di dalam pembelajaran SPDP, terkadang siswa itu mengalami masalah dalam hal membuat karya seni rupa. Contohnya, mereka membutuhkan karya-karya yang hasil karya yang bekas mereka jadikan karya yang baru. Misalkan contohnya barang bekas botol aqua. Nah, botol aqua ini bagaimana caranya agar bisa bermanfaat dalam berbagai kebutuhan. Nah, pada dasarnya siswa itu memiliki talenta atau memiliki keterampilan. Namun terkadang siswa tersebut sulit untuk mengembangkan kreativitasnya. Nah, di dalam pembelajaran SBDP ini, siswalah yang berperan aktif, berpikir kreatif, kritis, bahkan dia bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi. Nah, guru itu sebagai motivator untuk memberikan peserta didik ini untuk mengembangkan karya yang mereka tidak tahu, akhirnya mereka menjadi tahu. Guru itu hanya memberikan langkah-langkah
Pertama, orientasi peserta didik. Nah, di sini orientasi peserta didik, guru itu mengelompokkan siswa dalam satu kelompok. Nah, di dalam satu kelompok ini, guru menjelaskan permasalahan menyelesaikan membuat karya seni rupa yang bahannya dari barang tidak terpakai. Nah, bagaimana siswa ini belajar memiliki pemikiran untuk memecahkan masalah barang bekas ini menjadi barang yang berguna. Nah, yang keduanya, pengorganisasian peserta didik. Dikelompokkan dalam satu kelompok, satu tim kelompok itu diberikan barang-barang bekas seperti botol aqua. Mereka memberikan kreativitas tersendiri agar mereka tuh bisa berpikir untuk apa barang bekas ini dan mau dijadikan apa barang bekas ini. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu. Seorang guru itu awalnya memberikan penjelasan tentang sebuah barang bekas yang tadinya tidak bermanfaat lalu menjadi bermanfaat. Yang keempatnya, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Setelah siswa mempelajari, mempraktekkan botol yang bekas aqua itu menjadi barang yang berguna untuk dijadikan hasil karya. Nah, para peserta didik ini, siswa-siswa ini bekerja sama dalam satu tim untuk mengerjakan suatu hasil karya yang baik dari sebuah barang bekas menjadi barang yang terpakai. Kemudian setelah mereka peserta didik ini bekerja sama, lalu hasilnya itu ditampilkan dan diberikan apresiasi kepada guru mereka sebagai hasil dari pembuatan karya mereka sendiri. Nah, dari strategi pembelajaran bermasalah ini, siswa ini belajar berpikir kritis, membuat yang tadinya rumit menjadi baik, yang tadinya dia tidak bisa menjadi bisa. Bahkan sebuah sekarya seni rupa yang barang tidak terpakai lalu menjadi barang yang berguna. Nah, setelah hasil karya para siswa ini membuatnya jadi lebih baik, menjadi barang berguna untuk mereka jadikan seni karya yang indah, maka siswa tersebut memberikan karya yang terbaik untuk diberikan kepada guru melalui pengevaluasian proses masalah. Demikianlah penjelasan makalah strategi pembelajaran berbasis masalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izzatul Maghfirah dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir atau SPPKB dan upaya pemecahannya. Apa SPPKB itu? SPPKB merupakan strategi pembelajaran yang bertumbuh kepada pengembangan kemampuan berpikir siswa melalui telaah fakta-fakta atau pengalaman anak sebagai untuk memecahkan masalah yang diajukannya. Dalam SPPKB, materi tidak disajikan begitu saja kepada peserta didik. Akan tetapi, peserta didik akan dibimbing oleh guru untuk menemukan sendiri melalui proses dialog dengan memanfaatkan pengalaman peserta didik. Ada karakteristik tentang SPPKB. SPPKB menekankan keterlibatan siswa secara penuh dalam belajar. Hal itu sesuai dengan hakikat SPPKB yang tidak mengharapkan siswa sebagai objek belajar yang hanya duduk mendengarkan penjelasan guru, kemudian mencatat yang berhubungan dengan penguasaan materi pelajaran dan mencatat untuk menghafalkan. Sebagai strategi pembelajaran yang diarahkan untuk pengembangan kemampuan berpikir, SPPKB pada dasarnya memiliki 3 karakteristik, yaitu 1. Proses pembelajaran
Melalui SPBKB menekankan kepada proses kekuatan mental fisik siswa secara maksimal. SPBKB bukan model pembelajaran yang membiarkan siswa untuk pasif atau sekadar mendengar dan mencatat apa yang disampaikan oleh guru. Yang kedua, SPBKB dilaksanakan dalam situasi dialogis dan proses tanya jawab secara terus-menerus. Proses pembelajaran melalui dialog tanya jawab itu diarahkan untuk mengembangkan daya pikir siswa akan masalah yang diajukan. Nah, yang ketiga, SPBKB menyadarkan akan dua masalah pokok, yaitu sisi proses dan hasil belajar. Proses belajar diarahkan untuk meningkatkan kemampuan berpikir, sedangkan sisi hasil belajar diarahkan untuk mengkonstruksi pengetahuan atau penguasaan materi pembelajaran baru. Yang ada tahap pelaksanaan SPBKB itu ada 3 garis besar tahapan, yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Kegiatan awal itu ada tahap orientasi, tahap pelacakan, dan kegiatan inti ada tahap konfrontasi, tahap inquiry, dan yang terakhir kegiatan akhir. Kegiatan akhir ada tahap akomodasi, tahap treatment, tahap transfer. Kelebihan dan kekurangan SPBKB. Kelebihan SPBKB ialah 1. Melatih daya pikir siswa dalam penyelesaian masalah yang ditentukan dalam kehidupan. 2. Siswa lebih siap menghadapi setiap persoalan yang disajikan oleh guru. Yang ketiga, siswa diprioritaskan lebih aktif dalam proses pembelajaran. Yang keempat, memberikan kebebasan untuk mengeksplor kemampuan siswa dengan media yang ada. Dan kekurangan SPBKB itu ada 1. SPBKB yang membutuhkan waktu dan relatif banyak, sehingga jika waktu pelajaran secara singkat maka tidak akan berjalan dengan lancar. Yang kedua, siswa yang memiliki kemampuan berpikir rendah akan kualitas untuk pelajaran karena siswa selalu akan diarahkan untuk memecahkan masalah-masalah. Yang ketiga, guru atau siswa yang tidak memiliki kesiapan akan SPBKB akan membuat proses pembelajaran tidak dilaksanakan sebagaimana seharusnya, sebagai tujuan yang ingin dicapai tidak dapat terpenuhi. Dan yang keempat, SPBKB hanya dapat diterapkan dengan baik pada sekolah yang sesuai dengan karakteristik SPBKB itu sendiri. Nah, dasar pertimbangan pemilihan SPBKB itu ada tujuan yang dicapai, bahan atau materi pembelajaran, siswa, dan siswa. Nah, upaya pemecahan masalah tentang SPBKB. Pemecahan masalah bisa dilakukan dengan meningkatkan neokorteks peserta didik, yaitu 1. Meningkatkan daya neokorteks. Neokorteks adalah bagian dari otak manusia yang dikenal dengan otak berpikir. Neokorteks terbagi menjadi 2 bagian, yaitu otak kiri dan otak kanan. Neokorteks adalah bagian otak yang menyimpan kecerdasan yang lebih tinggi secara penalaran, yang berpikir secara intelektual, pembuatan keputusan, bahasa, perilaku yang baik, kendali motorik, sadar, dan penciptaan gagasan. Yang kedua, meningkatkan kecerdasan multiple inteligensi. Multiple inteligensi atau MI dalam Frames of Mind mendefinisikan 6 jenis intelligence atau kerangka pikiran yang masing-masing beda, dapat ditelusuri hingga bagian terpisah dari otak manusia. Nah, tahapan memecahkan masalah itu ada beberapa ya. Yang 1, menyelesaikan masalah dengan tahap orientasi. Nah, yang dengan orientasi dimulai dari mengidentifikasi karakteristik peserta didik dalam kelas yang beraneka ragam, membuat menggunakan analisis urutan fungsi otak kiri untuk mendekati peserta didik. Hal ini bertujuan agar solusi mendekati yang didapat dengan menggunakan logika atau fungsi otak kiri akan membuat peserta mengerti dengan apa yang diinginkan oleh peserta didik. Nah, yang kedua, penyelesaian masalah dengan tahap pelacakan. Nah, mencoba mengingat masa lalu adalah salah satu cara mengingatkan kinerja otak manusia, karena manusia selalu berpikir dan terlatih berpikir untuk mengingat peristiwa yang pernah terjadi dahulu.
Pelacakan peristiwa yang berhubungan dengan materi pembelajaran yang dilakukan pendidik adalah hal yang menggabungkan logika dan analisis. Jadi, yang harus dilakukan peserta pada tahap pelacakan ini adalah membuat otak peserta didik mengingat kembali peserta yang dilaluinya yang berhubungan dengan materi pembelajaran yang akan dipelajari. Yang ketiga, penyelesaian masalah dengan tahap konfrontasi. Tahap ini dapat memikirkan masalah yang berbeda dengan materi pelajaran yang sama. Pelaksanaan bisa dilakukan dengan bermain. Kegiatan yang dilakukan dengan bermain adalah salah satu meningkatkan kinerja otak kanan karena bermain merupakan hal paling menyenangkan atau berhubungan dengan perasaan, dan masih banyak lainnya. Nah, ada kesimpulannya. Strategi meningkatkan kemampuan berpikir atau SPPKB merupakan strategi pembelajaran yang bertumpu kepada pengembangan kemampuan berpikir visual melalui telaah fakta-fakta atau pengalaman anak sebagai bahan untuk memecahkan masalah yang diajukan. Nah, kritikannya, dalam pemilihan strategi ini, guru seharusnya memperhatikan keadaan siswa dalam bentuk kecerdasannya maupun lingkungan sekitar. Guru sebaiknya menguasai strategi ini sebelum menerapkannya, karena strategi yang baik tidak akan berjalan dengan baik jika tidak dibekali dengan kemampuan yang cukup. Nah, sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang paham, mohon dimaklumi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa Amelia dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran kooperatif. Strategi pembelajaran kooperatif adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran dengan menggunakan sistem pengelompokan atau tim kecil, yaitu antara 4-6 orang yang mempunyai latar belakang kemampuan akademik, jenis kelamin, ras, atau suku yang berbeda. Karakteristik dalam pembelajaran kooperatif yaitu yang pertama, pembelajaran secara tim. Tim merupakan tempat untuk mencapai tujuan, sehingga tim harus mampu membuat setiap siswa belajar. Semua anggota tim harus saling membantu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, didasarkan pada manajemen kooperatif. Pembelajaran kooperatif memiliki 4 manajemen atau fungsi pokok, yaitu fungsi perencanaan, fungsi organisasi, fungsi pelaksanaan, dan fungsi kontrol. Yang ketiga, kemampuan untuk bekerja sama. Keberhasilan pembelajaran kooperatif ditentukan oleh keberhasilan secara kelompok. Oleh karenanya, prinsip kebersamaan atau kerjasama perlu ditekankan dalam pembelajaran kooperatif ini. Yang keempat, keterampilan bekerja sama. Kemampuan bekerja sama itu dipraktikkan melalui aktivitas dalam kegiatan secara berkelompok. Prinsip-prinsip dalam pembelajaran kooperatif. Yang pertama, saling ketergantungan positif, yaitu hubungan yang saling membutuhkan. Saling ketergantungan positif menuntut adanya interaksi promotif yang memungkinkan sesama siswa saling memberikan motivasi untuk meraih hasil yang optimal. Kedua, interaksi tatap muka. Interaksi tatap muka terwujud dengan adanya dialog yang dilakukan bukan hanya antara siswa dengan guru, tetapi juga antara siswa dengan siswa. Yang ketiga, adanya tanggung jawab perorangan. Bila setiap individu bertanggung jawab pada diri mereka sendiri, maka akan melahirkan upaya belajar, dan ini merupakan segala aktivitas siswa untuk meningkatkan kemampuan. Yang keempat, partisipasi dan komunikasi. Model pembelajaran kooperatif melatih siswa untuk mampu berpartisipasi aktif dan berkomunikasi. Adapun model-model pembelajaran kooperatif yaitu yang pertama, model student team achievement division. Yang kedua, model jigsaw. Model jigsaw terbagi menjadi 2 lagi, yaitu kelompok kooperatif awal dan kelompok ahli. Dan yang ketiga, metode investigasi kelompok. Dan keempat, metode struktural. Cukup sekian pemaparan yang saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Syifa Fauzia, PGMI semester 5, kelompok 1 akan mempresentasikan tentang kasus strategi pembelajaran kontekstual dan upayanya. Pembelajaran kontekstual pertama kali diajukan pada awal abad ke-20
di United States of America oleh John Dewey. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa secara natural pikiran mencari makna konteks sesuai dengan situasi nyata lingkungan seseorang, dan itu dapat terjadi melalui pencarian hubungan yang masuk akal dan bermanfaat. Maka dari itu, pembelajaran kontekstual merupakan suatu model pembelajaran yang memberikan fasilitas kegiatan belajar siswa untuk mencari, mengolah, dan menemukan pengalaman belajar yang bersifat konkret terkait dengan kehidupan nyata, melalui keterlibatan aktivitas siswa dalam mencoba, melakukan, dan mengalami sendiri. Adapun karakteristik pembelajaran kontekstual ada 8 komponen, yaitu yang pertama, melakukan hubungan yang bermakna, yang kedua, melakukan kegiatan-kegiatan yang signifikan, yang ketiga, belajar yang diatur sendiri, yang keempat, bekerja sama, yang kelima, berpikir kritis dan kreatif. Yang keenam, mengasuh atau memelihara pribadi siswa. Yang ketujuh, menggunakan penilaian autentik. Yang kedelapan, mencapai standar yang tinggi. Dalam ajaran Islam, Nabi Muhammad SAW dalam mengajarkan kepada sahabatnya terkait dengan ajaran Islam selalu menggunakan dirinya sendiri sebagai pedoman, seperti dalam sebuah hadisnya, "Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat." Hadis riwayat Bukhari. Di sini, seperti pembelajaran kontekstual, di mana sahabat diberi contoh secara nyata dari Rasulullah SAW. Adapun dalam pembelajaran kontekstual ada kelebihan dan kekurangannya. Dari beberapa kelebihan pembelajaran kontekstual, yang pertama yaitu pembelajaran lebih bermakna dan real. Yang kedua, pembelajaran lebih produktif dan mampu menumbuhkan penguatan konsep kepada siswa. Dan yang ketiga, kontekstual adalah model pembelajaran yang menekankan pada aktivitas secara penuh, baik fisik maupun mental. 4. Kelas dalam pembelajaran kontekstual bukan sebagai tempat untuk memperoleh informasi, akan tetapi sebagai tempat untuk menguji dan hasil temuan mereka di lapangan. Dan yang kelima, materi pelajaran dapat ditemukan sendiri oleh siswa, bukan dari hasil pemberian guru. Yang keenam, penerapan pembelajaran kontekstual dapat menciptakan suasana pembelajaran yang bermakna. Sedangkan kelemahan dari pembelajaran kontekstual yaitu yang pertama, diperlukan waktu yang cukup lama saat proses pembelajaran kontekstual berlangsung. Yang kedua, jika guru tidak dapat mengendalikan kelas, maka dapat menciptakan situasi kelas yang kurang kondusif. Yang ketiga, guru lebih intensif dalam membimbing. Adapun upaya dalam pembelajaran kontekstual yaitu merencanakan pembelajaran sesuai dengan kewajaran perkembangan mental siswa, membentuk grup belajar yang saling ketergantungan, menyediakan lingkungan yang mendukung pembelajaran mandiri, mempertimbangkan keragaman siswa, memperhatikan multi-inteligensi siswa, spesial verbal, interpersonal, musikal ritmik, naturalis, badan kinestetika, dan logistis matematis. Menggunakan teknik-teknik bertanya yang meningkatkan pembelajaran siswa, perkembangan pemecahan masalah, dan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Dan yang terakhir, menerapkan penilaian autentik. Demikian, hanya ini saja yang dapat saya presentasikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.